Perkenalkan, nama saya Halimus Chandra dengan NIM 230555110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video demo untuk melakukan VPS Hardening pada mata kuliah System Administration dengan sertifikasi LPIC Level 1. Jadi di sini di dalam videonya nanti akan terdiri dari 12 task atau 12 tugas, yang dimana masing-masing task ini akan melibatkan isi dari sertifikasi yang saya ambil, yaitu LPIC level 1. Jadi task pertama di sini akan melakukan konfigurasi awal server, lalu task kedua melakukan update dan juga patch management, task ketiga melakukan manajemen user dan juga password perisai, task keempat melakukan audit permission file sensitif, task 5 SSH hardening, task 6 firewall UFW, task 7 audit dan disable service, task 8 sinkronisasi waktu NTP, task 9 setup cron auto update dan juga clean up, task 10 melakukan pembuatan bash script untuk health check pada server, lalu task 11 penggunaan tools fail to ban untuk hardening, dan task 12 penggunaan tools audit D untuk audit keamanan. Jadi untuk task 1 sampai 10 ini pada kolom angka-angka di sini merupakan merujuk pada pembelajaran yang ada di dalam sertifikasi LPIC level 1. Jadi untuk skenario-nya di sini adalah sysadmin yang baru menerima akses ke VPS Linux Ubuntu yang fresh install. Di sini saya akan melakukan konfigurasi awal dan juga hardening server agar siap digunakan secara aman mengikuti standar kompetensi dari LPIC level 1. Task pertama yakni konfigurasi awal server, di mana di sini mengacu pada topik sertifikasi nomor 107.3. Di sini kita akan melakukan pemberian identitas yang jelas pada server seperti menggunakan perintah hostname, time zone, dan juga lokal. Sebagai langkah pertama, sysadmin menerima server baru. Untuk komen pertama yang dilakukan adalah melakukan cek kondisi awal pada perintah hostname ctl. Hostname ctl ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat informasi hostname dan sistem Linux, seperti hostname-nya, chassis, ID mesin, ID boot, OS, virtualization, kernel, hardware, dan juga firmware. Sebagai contoh di sini, static hostname saya adalah Chanimo server, di mana economy-nya berupa komputer VM, chassisnya berupa VM, kemudian virtualisasinya berupa Oracle karena saya menggunakan VirtualBox. Lalu operating sistemnya di sini saya menggunakan Ubuntu versi 26 LTS. Kernelnya menggunakan Linux versi 7 yang generik. Arsitekturnya adalah x86 64-bit. Hardware modelnya VirtualBox. Hardware versinya 1.2. Dan juga firmware age-nya adalah 19 tahun, 6 bulan, 3 minggu, 4 hari. Lalu untuk komen yang kedua adalah time date control atau time date ctl. Jadi perintah ini digunakan untuk melihat dan juga mengatur waktu sistem, time zone, dan juga sinkronisasi waktu atau NTP. Nah, dapat dilihat bahwa time zone yang saya gunakan di sini sudah menggunakan time zone Asia Makassar atau WITA. Sehingga saya tidak perlu melakukan perubahan lagi untuk merubah time zone ke WIB atau ke WIT. Karena saya berada di Bali sehingga saya menggunakan WITA. Lalu perintah yang digunakan hari ini adalah locale. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur konfigurasi lokalisasi sistem, lokalisasi settings, yaitu pengaturan menentukan bagaimana sistem ini akan menampilkan bahasa, format tanggal, mata uang, karakter, hingga aturan pengurutan teks. Sebagai contoh di sini saya menggunakan locale yang versi Inggris, di mana bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian waktu, pesan, identifikasi lainnya itu juga menggunakan bahasa Inggris. Perintah-perintah tersebut merupakan contoh konfigurasi pengecekan awal dalam perintah konfigurasi awal server.
Langkah selanjutnya adalah di sini saya ingin mengubah hostname yang sebelumnya, yakni masih berupa Calimu server. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi sebuah hostname yang merujuk pada server. Misalnya, saya ingin mengubahnya menjadi inventory production. Perintah yang digunakan adalah komen yang digunakan adalah sudo hostname ctl set hostname dengan nama inventory production. Lalu diminta menggunakan password super user. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan pengecekan lagi pada bagian hostname. Dan di sini hostname saya sudah berubah menjadi inventory production. Kemudian, task kedua adalah update dan patch management. Di sini akan merujuk pada topik sertifikasi nomor 102.4 yang dimana akan memastikan seluruh sistem telah terupdate sebelum hardening lebih lanjut, sehingga menutup vulnerability yang sudah diketahui publik sebelumnya. Jadi di sini kita akan melakukan komen yang pertama, yakni penggunaan perintah sudo apt update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui database informasi paket yang ada di dalam server. Di akhir nanti akan diberitahukan daftar paket yang akan terinstall, mana yang bisa diperbarui. Misalnya di sini saya akan mengklik enter, prosesnya akan berjalan. Setelah selesai berjalan, pada bagian akhir akan ditampilkan daftar paket yang sudah terinstall, mana yang bisa diperbarui. Di sini untuk melihat paket tersebut kita bisa menggunakan perintah apt list upgradable. Nah, di sini ada sebanyak 22 paket yang bisa di-upgrade dari paket BPF Tool, LIB Package Kit, lalu Linux LIB, Linux Tools Command, dan lain sebagainya. Lalu untuk melakukan upgrade di sini, kita bisa menggunakan perintah sudo apt upgrade min-y. Parameter min-y di sini digunakan untuk melakukan upgrade tanpa perlu konfirmasi dari user lagi, sehingga akan langsung berjalan secara otomatis. Karena prosesnya memakan waktu yang cukup banyak, mungkin saya akan melakukan skip pada bagian ini. Setelah melewati proses yang cukup lama, di sini saya sudah berhasil melakukan upgrade seluruh paket yang ada di dalam list update tersebut. Dan terlihat bahwa seluruh upgrade ini semuanya berhasil. Lalu langkah selanjutnya di sini, saya akan membersihkan package yang tidak terpakai dengan cara menggunakan perintah sudo apt Jadi perintah ini digunakan untuk menghapus package orphan atau package yang tidak diperlukan lagi di dalam server.
Dapat dilihat di sini terdapat 7 package Orphan yang sudah tidak terpakai dan akan dihapus. Contohnya adalah Linux Shaders, Linux Tools, Linux Main Modules, dan lain sebagainya. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah kita berhasil menghapus package yang tidak terpakai, langkah selanjutnya adalah menghapus cache dengan cara sudo apt autoclear. Nah, perintah ini akan digunakan untuk menghapus cache pada package yang versi lama, namun tetap menyimpan cache yang pada package versi terbaru. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan apakah setelah melakukan upgrade dan juga remove tadi, kita perlu yang namanya reboot dengan cara menggunakan perintah berikut. Cat membaca folder yang ada di dalam directory var run dan juga menjalankan sebuah echo dengan tulisan reboot diperlukan atau echo tidak perlu reboot. Jadi akan ditentukan berdasarkan isi dari file reboot required yang ada di dalam directory var run tersebut. Nah, setelah ada output seperti ini, sistem restart required, reboot diperlukan. Di sini kita akan melakukan reboot dengan cara sudo reboot. Dan pada server aslinya akan melakukan reboot secara otomatis. Kita akan menunggunya sampai server hidup semula seperti awal. Nah, di sini server sudah hidup kembali dan siap melakukan perintah selanjutnya setelah melakukan upgrade. Lalu perintah terakhir yang ada di dalam task kedua ini yakni melakukan setup automatic security updates. Jadi, tahapan ini berfungsi untuk mengaktifkan perintah yang akan melakukan auto update secara otomatis tanpa perlu campur tangan oleh administrator. Langkah awal yang digunakan adalah dengan cara menginstal automatic security update tersebut. Mohon maaf di sini parameternya saya salah, harusnya minnya ya di sini. Karena di sini saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Lalu untuk mengaktifkan eh, setup ini adalah dengan cara sudo
Nah, di sini kita akan memilih opsi yes. Lalu untuk mengecek apakah itu sudah aktif atau belum, kita akan menggunakan perintah. Nah, dapat dilihat bahwa output dari file 20 auto upgrades ini adalah apt periodic update package list diberi tanda nomor satu, lalu periodic unintended upgrade diberi tanda nomor satu. Sehingga angka nomor satu di sini merupakan angka yang menunjukkan bahwa setup ini sudah berhasil digunakan dan juga sudah aktif dan akan dijalankan setiap 1 hari. Sekian untuk tas yang kedua. Selanjutnya, Langkah selanjutnya adalah membuat tugas ketiga atau tes 3 untuk manajemen user, grup, dan juga password policy. Jadi, langkah-langkah yang saya lakukan pertama itu adalah membuat user non-root untuk operasional harian, lalu menerapkan prinsip least privilege dan juga password expiry policy. Jadi pertama-tama di sini saya akan membuat user baru dengan nama sysadmin. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah membuat user sysadmin untuk percobaan, namun usernya sudah saya hapus, tetapi home directory-nya masih ada. Di sini saya akan membuat ulang user sysadmin-nya dengan menggunakan password. Lalu di sini kita diminta untuk memberikan informasi tambahan berupa full name. Misalnya di sini saya akan memberikan informasi, lalu room number, work phone, home phone, dan lainnya. Di sini saya akan melewati semuanya dan juga dengan cara mengetik command use untuk membenari bahwa semua informasi ini sudah benar. Setelah itu, kita bisa mengecek verifikasi apakah user sysadmin ini memang sudah benar ada dengan cara. Nah, dapat dilihat bahwa sysadmin berada di paling bawah, yakni di user ID 1001 yang berarti ini adalah percobaan yang sudah berhasil. Dengan direktori home, sysadmin, dan juga binbash. Langkah selanjutnya adalah menambahkan user sysadmin ini ke dalam sebuah grup sudo agar bisa menggunakan perintah super user dengan cara sudo usermod min ag sudo sysadmin. Yakni di sini menggunakan perintah usermod untuk menambahkan event grup sudo dengan nama grup sudo pada user sysadmin. Setelah itu kita bisa memverifikasi grup anggota yang ada di dalam sudo dengan cara grup sysadmin. Nah, di sini untuk grup sysadminnya itu ada user sysadmin. Nah, untuk sysadminnya itu memiliki grup, yaitu di grup sysadmin itu sendiri, lalu tergabung di grup sudo dan juga tergabung di grup import. Atau kita juga bisa menggunakan perintah lain seperti id sysadmin. Nah, di sini terlihat grupnya itu berada di grup sysadmin, grup sudo, dan juga grup user. Berarti percobaannya semua yang sebelumnya tadi ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan set password expiry policy dengan dalam komen sudo
change sudo change min m 90 min w 7, nama usernya sysadmin. Jadi perintah ini digunakan untuk melakukan perubahan password selama kurang lebih 90 hari dan juga akan diberikan warning atau pertanda dalam kurun 7 hari sebelum password itu akan harus diperbarui. Lalu di sini kita bisa melakukan verifikasi password Polisai dengan cara sudo chg min l sysadmin. Min l sysadmin. Nah, di sini kelas password diganti yaitu pada tanggal video ini diambil tanggal 10 2026. Lalu password akan expire atau inaktif pada Oktober tanggal 8. Lalu maksimum number kita untuk mengganti password adalah 90 hari dan warning sebelum mengubah password atau sebelum passwordnya itu expire adalah 7 hari. Lalu di sini kita akan mencoba login dengan menggunakan user yang sudah dibuat yaitu user sysadmin dengan cara su sysadmin. Lalu kita memasukkan password yang sudah dibuat pada proses pembuatan user sysadmin tadi. Nah, di sini saya sudah berubah dari Chalimus berubah menjadi sysadmin. Kemudian di sini saya akan memverifikasi apakah benar ini user sysadmin dengan perintah wmi. Dan benar saja, perintah ini mengembalikan bahwa saya di sini login sebagai user sysadmin. Lalu nanti di sini kita akan melakukan kegiatan operasional sehari-hari seperti pada sysadmin di kehidupan. Berikutnya adalah task keempat yaitu audit permission file sensitif. Jadi di dalam task ini kita akan memeriksa permission dari file-file kritis sistem dan juga mencari file dengan SUID ataupun SDID yang mana ini bisa berpotensi disalahgunakan. Untuk langkah pertamanya, di sini kita bisa melakukan cek permission file yang sensitif dengan komen sebagai berikut. Nah, etc passwd ini merupakan komen yang digunakan untuk melihat daftar nama yang ada dalam sistem atau server ini. Di sini untuk permissionnya ini sudah benar yaitu read write read atau dengan catatan bahwa ini menggunakan chmod 644. Yang mana di sini hanya sistem user root-nya saja yang bisa membaca dan juga menulis, sedangkan untuk grup yang ada di dalam grup root ini hanya bisa membaca dan juga orang lain itu hanya bisa membaca saja. Lalu langkah selanjutnya adalah nah, untuk file sensitif etc shadow ini merupakan file yang digunakan untuk menyimpan password atau kredensial dari user yang di dalam password ini. Sebagai contoh di sini saya akan menampilkannya. Nah, di sini terdapat enkripsi dari kredensial yang disimpan dari berbagai user. Misalnya di sini untuk user Halimus C, kredensialnya akan dienkripsi seperti ini. Dan juga user sysadmin, kredensialnya akan dienkripsi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah mengecek file dari sudoers. Nah, untuk etc sudoers ini merupakan file yang digunakan untuk melakukan konfigurasi kepada user mana saja yang bisa menggunakan perintah sudo
dan juga sejauh mana perintah sudo itu bisa digunakan oleh user tersebut. Lalu yang terakhir, karena kita menggunakan SSH di sini, kita bisa mengecek file terakhir, yakni nah, file ini merupakan file yang digunakan untuk melakukan konfigurasi SSH yang ada di dalam server. Di sini filenya tuh sambungnya tuh 644 atau read write untuk user root, read saja untuk user yang ada di dalam grup root, dan juga read untuk kepada pengguna biasa saja. Sebagai contoh untuk isi dari etc ssh sshd config ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah contoh isi konfigurasinya yang berisi port, listen address SSH, public key authentication, dan juga sebagainya. Lalu langkah kedua adalah melakukan pengecekan semua file dengan konfigurasi atau parameter SUID bit. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find min perm min 4000 min type f2, lalu membuang apabila terdapat hasil error ke dalam black hole dev null. Ya, biar lebih pasti kita di sini bisa menggunakan perintah superuser agar kita bisa mencari seluruh file yang permission 4000 ini. Lalu kita akan tunggu prosesnya karena ini cukup memakan waktu. Setelah memakan waktu yang cukup lama di sini, kita berhasil menemukan file yang bertipe SUID atau memiliki permission 4000, di mana di tiap filenya itu ditandai dengan huruf S dan R yang ada di dalam user atau pembuat file tersebut, yaitu user root. Jadi ya, apa yang dimaksud dengan SUID atau singkatan dari set user ID? Ini merupakan file yang memiliki hak akses yang sama seperti yang ada di dalam file yang ada di dalam list tersebut atau root. Jadi di mana saat kita menggunakan file-file di sini, kita akan memiliki hak akses yang sama seperti pembuat file ini, yakni user root, saat kita menjalankannya. Lalu kita melakukan pengecekan SGID yang mana ini berbeda dengan SUID, mana SUID ini berupa usernya, sedangkan SGID itu berupa grupnya. Komen yang digunakan hampir sama seperti komen ini, hanya saja diganti parameternya menjadi 2000. Proses ini juga memakan waktu yang cukup cepat dibandingkan dengan ini, karena di sini biasanya dalam sebuah server itu menggunakan file SGID yang lebih sedikit daripada file SUID. Sebagai contoh, di sini sama seperti file SUID, di mana di SUID ditandai dengan SR, di sini juga ditandai dengan XR, tetapi di dalam permission yang ada di dalam grup, yakni di bagian sini. Yang dimana SGID ini sama seperti SUID, di mana kita ini akan memiliki hak akses yang sama ketika kita menjalankan semua file ini,
pada hak akses yang ada di dalam grup shadow, cron tab, shadow, SSH, dan juga shadow ini. Lalu di dalam file ini juga kita bisa melakukan kerjasama kepada semua user dengan menggunakan hak akses yang sama, yaitu dalam hak akses grup tersebut. Lalu yang terakhir di sini adalah komen yang digunakan untuk mencari file yang sifatnya itu writable atau bisa ditulis oleh semua orang. Di sini hampir sama seperti komen sebelumnya, kita menggunakan perintah find. Lalu permissionnya di sini yang berbeda, yaitu min o plus w, yang berarti o ini adalah other, plus w yang berarti writable atau bisa mengedit ataupun menulis di sana. Type-nya ini adalah type file. Lalu apabila terdapat error akan ditaruh di dalam black hole dev null ini. Kemudian kita juga menambahkan filter grep untuk proc. Nah, dapat dilihat di sini terdapat beberapa file yang sifatnya itu writable atau bisa ditulis oleh semua orang, seperti file .remove, .replace, .load, .notify, .access, dan juga file yang ada di dalam home directory ChinaMoC dengan nama test.txt. Sehingga kita selanjutnya nanti harus bisa meminimalisir file-file seperti ini karena ini akan sangat berbahaya apabila server kita sudah berhasil disusupi oleh musuh, dan ini bisa digunakan untuk menaikkan hak akses mereka ke dalam hak akses yang lebih tinggi. Nah, di sini adalah SSL hardening, di mana di sini kita akan melakukan pengubahan port default, menonaktifkan login root langsung, dan juga beralih ke autentikasi berbasis SSH key. Jadi langkah pertama yang dilakukan di sini adalah mengenerate SSH key pair di Windows agar di sana bisa menyimpan public key dan juga private key untuk dikirimkan public key-nya ke dalam server. Yang pertama kita akan membuka PowerShell. Di sini saya sudah mendownload SSH key pair-nya dengan perintah SSH keygen mint menggunakan algoritma jenis ED25519. Lalu mince di sini sysadmin add inventory production di sini hanya berupa label. Jadi ini bisa bebas saja sih. Mau pakai nama apa aja, cuman sebagai penanda saja. Nah, setelah itu kita akan melakukan enter, dan di sini kita akan diminta untuk melakukan konfirmasi apakah kuncinya akan disimpan di user andra directory /id id25519. Jika iya, kita tekan enter lagi. Lalu kita akan diminta untuk mengisi pasfrase. Apakah jika kita tidak ingin mengisi pasfrasenya, kita cukup dengan mengklik enter dan juga mengklik enter lagi. Sehingga eh, private key dan juga public key telah disimpan di dalam directory users andra dan .ssh. Sebagai contoh di sini di dalam directory andra.ssh ini sudah tergenerate dua, yaitu private key dan juga public key. Contoh dari isi public key-nya itu seperti ini. Nah, di sini adalah jenis algoritma yang digunakan, yaitu ED25519, yang mana kuncinya adalah yang diawali dari huruf A ini sampai ke huruf FR. Sedangkan ini adalah merupakan label yang kita isi di bagian download keypair SSH sebelumnya. Baik, langkah selanjutnya adalah melakukan copy public key ke dalam Ubuntu server. Di sini saya akan membuka public key yang sudah dibuat tadi, lalu mengcopy seluruh isinya dan menempelkannya pada Ubuntu server di dalam direktori .ssh pada file authorized_keys. Kita akan melakukan paste di sini, lalu kita Ctrl O dan Ctrl X. Lalu setelah itu kita akan melakukan tes login dengan menggunakan key. Caranya adalah menggunakan jendela PowerShell baru, lalu kita akan melakukan SSH,
Nah, di sini saya berhasil melakukan login SSH menggunakan public key yang sudah ditempel tadi. Terlihat di sini saya menggunakan perintah SSH min i yang merujuk pada path penyimpanan private key yang saya simpan sebelumnya di folder Andra directory.ssh, lalu menyertakan nama user yang ada di dalam Ubuntu server yaitu calimusc dengan IP yang ada di Ubuntu server yaitu 192.168.1.11. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeditan file sshd config. Di sini saya akan membuka filenya di direktori etc, ssh, dan sshd config. Pada bagian ini kita disuruh kita akan melakukan perubahan pada portnya, di mana port defaultnya adalah 22, sedangkan kita akan mengubahnya menjadi 222. Lalu mengaktifkan public key authentication sebagai yes. Dan permit login prohibit passwordnya kita nonaktifkan. Setelah selesai, kita akan menyimpannya dengan cara Ctrl O dan Ctrl X. Setelah itu, kita akan mengecek apakah konfigurasi yang kita lakukan pada file sshd config yang tadi itu sudah berhasil tanpa adanya error dengan cara sudo sshd mint. Apabila seperti ini, berarti config yang kita jalankan sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan restart SSH. Setelah itu kita akan melakukan percobaan membuka dan melakukan login SSH seperti biasa. Jadi tahap selanjutnya adalah firewall UFW. Di sini saya akan mengaktifkan firewall dengan prinsip deny by default, allow by exception, dan hanya membuka port yang benar-benar diperlukan. Lalu untuk langkah pertama saya akan melakukan pengecekan status UFW di mana di sini statusnya adalah aktif, loggingnya adalah on, defaultnya deny incoming, allow outgoing, dan disable root. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan tambahan rules atau aturan dalam UFW ini pada service SSH yang sebelumnya sudah kita konfigurasikan. Caranya adalah lalu saya akan memberikan komen berupa SSH custom port. Nah, dapat dilihat di sini bahwa rule telah berhasil ditambahkan pada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Lalu di sini saya juga akan melakukan allow port untuk aplikasi web yaitu HTTP dan juga HTTPS. Setelah menambahkan beberapa rules tersebut, di sini kita akan melakukan pengecekan statusnya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat bahwa di sini statusnya sudah berhasil ditambahkan, di mana port 2222 akan dilakukan perizinan dari IP bebas dengan komen SSH custom port. Begitu juga dengan application web. Di sini ada 80 login. Oh maaf, di sini saya lupa untuk mengganti portnya HTTPS bukan 80 tetapi 443.
Setelah itu saya akan mengecekkan status yang terbaru. Nah, di sini barulah status yang benar muncul. Di mana tiga teratas di sini merupakan status untuk IP versi 4 dan juga tiga terbawah merupakan untuk IP versi 6 ditandai dengan V6. Jadi ini ada SSH berupa custom port 2222, lalu application web berupa 80 untuk HTTP dan juga 443 untuk HTTPS. Lalu di sini juga kita bisa melakukan sudo UEFI status numbered, di mana kita akan melihat posisi nomor dari rules yang ada dalam UEFI ini, karena penting bagi kita untuk melihat rules yang ada dalam UEFI ini atau firewall ini karena ia bekerja sesuai dengan nomor urutan. Misalkan apabila ini nomor satu, maka ia akan melakukan pengecekan dari nomor satu, sehingga ia akan melakukan pengecekan secara berurutan dari awal sampai akhir. Jadi misalnya kita tuh harus bisa melakukan pemosisian urutan yang benar. Misalnya di sini nomor 3, apabila ini berhasil diterima oleh firewall, maka dia akan melakukan stop eksekusi sampai nomor 3 saja. Sedangkan 456 selanjutnya tidak akan dieksekusi dan tidak akan pernah berjalan. Sebagai contoh, di sini akan melakukan pengecekan port yang benar-benar listening di sistem. Nah, karena di sini saya belum melakukan implementasi web application, baru SSH saja, maka di sini yang terlihat adalah service SSH-nya saja dan juga DNS. Lalu task berikutnya adalah task untuk melakukan audit dan juga disable service yang tidak diperlukan. Jadi pada task ini kita akan mengidentifikasi dan juga menonaktifkan service yang berjalan tetapi tidak relevan dengan kebutuhan server, dan juga ini dapat mengurangi attack surface. Jadi yang pertama-tama di sini saya ingin melihat semua service yang sedang berjalan dalam server ini, yaitu dengan menggunakan command systemctl list units dengan tipenya itu service dan juga state-nya adalah yang running atau yang berjalan. Ini merupakan service-service yang sedang berjalan di dalam server kita, dimulai dari audit D sampai dengan Wazoo Agent. Di sini audit D ini berfungsi sebagai security audit, begitu juga dengan Apache Daemon sebagai DNS, Crony sebagai NTP, Cron sebagai cron job, CAP sebagai CAPS printers, dan sebagainya. Nah, di sini saya menangkap bahwa terdapat beberapa service yang sebenarnya itu eh, tidak tidak berjalan sesuai dengan yang tujuan saya itu bukan hardening. Di mana di sini ada service yang berupa atau yang berfungsi sebagai DNS, yaitu pada Apache Daemon, dan juga CAPS printers yang digunakan untuk melakukan printer di service CAPS browser service dan juga CAPS service. Oleh karena itu, di sini saya akan melakukan penghapusan server tersebut dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penghapusan atau melakukan disable pada service-service yang tidak digunakan tadi, yaitu pada Apache Daemon Service dan juga chaps.service dan juga chapsbrowse.service. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan command sudo systemctl disable now nama dari service tersebut, yaitu Apache Daemon. Lalu kita menggunakan fungsi black hole atau fungsi untuk menghapus bagian error ke dev null. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan apakah sudah benar-benar berhasil di disable dengan cara
status. Nah, di sini terlihat bahwa statusnya menjadi inaktif. Lalu selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada cups tadi. Lalu kita melakukan verifikasi. Nah, di sini juga servis sudah menjadi inaktif atau dead. Lalu kita akan melakukan pemanggilan servis tadi ini lagi untuk mengecek apakah ia sudah tidak berada di sana atau belum. Nah, terlihat bahwa yang status servisnya running itu sudah tidak ada lagi yang tadi, sudah hanya berisi servis-servis penting yang akan digunakan untuk tujuan saya melakukan hardening server. Oke, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan servis mana yang akan otomatis berjalan saat boot. Atau bila di Windows itu servis yang menggunakan fitur startup. Komennya adalah ini merupakan contoh servis-servis yang digunakan untuk yang mengaktifkan fitur auto start saat server ini sedang di boot. Contohnya seperti apamor.service, aport.service, audit rules.service, audit d, crony, bluetooth, blk availability, cloud, cron, chaps, GPU, group init, group 2, kidam, dan lain sebagainya. Di sini karena masih ada servis yang tidak dibutuhkan, yaitu contohnya seperti penggunaan servis Bluetooth ini, maka kita bisa melakukan penghapusan. Dan total untuk servis yang startup ini ada 60 unit totalnya ya. Cara melakukan penghapusan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu menggunakan command disable dengan nama servisnya, yaitu kita akan melakukan verifikasi. Nah, di sini Bluetooth-nya sudah menjadi inaktif atau tidak. Lalu langkah terakhir di sini kita akan melakukan pengecekan apakah ada servis yang gagal running dan juga servis apa saja yang sedang listening di network kita. Untuk komen pengecekan servis yang gagal running adalah sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa di sini tidak ada servis yang sedang gagal running, berarti servisnya sudah aman. Lalu ke langkah selanjutnya itu melakukan pengecekan servis yang sedang listening di net dengan menggunakan tools LSOF atau LSOF. Nah, di sini terdapat uh, service yang sedang listening di network, yaitu berupa service sistem D, lalu VSFTPD atau FTP, dan juga SSHD atau SSH. Untuk sistem D ini menggunakan alamat 127.0.0.53 di port 53, yang berarti di sini nih menggunakan alamat internal. Begitu juga dengan yang sistem di bawahnya. Lalu pada VSFTPD atau FTP ini melakukan listening pada keseluruhan IP yang akan terhubung nanti
dengan menggunakan port 21 atau port default dari FTP. Lalu SSH-nya ini melakukan hal yang sama seperti FTP tadi, yaitu mendengarkan semua alamat IP yang ingin berkoneksi dengannya dan juga melakukan port 2222 yang sudah disetting pada konfigurasi keamanan SSH sebelumnya. Setelah itu, task selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi waktu dengan NTP. Jadi di sini kita akan memastikan waktu sistem ikut akurat dan juga tersinkronisasi otomatis. Karena ini merupakan hal yang krusial untuk validitas log keamanan nantinya. Jadi untuk pertama-tama di sini saya akan melakukan pengecekan status waktu dan juga sinkronisasi dari sistem dengan menggunakan komen berikut. Nah di sini eh, karena saya tinggal di Bali dan menggunakan waktu WITA atau waktu Indonesia bagian Tenggara, sehingga untuk local time-nya di sini terlihat bahwa Friday atau hari Jumat pada tanggal sekarang diambil yaitu tanggal 10 bulan 7 pada jam setengah 10 atau seperti pada di sini. Begitu juga dengan Universal, karena di sini Universal menggunakan UTC, berarti dia akan melakukan eh, penyesuaian dengan waktu UTC-nya. Lalu pada RTC time di sini hampir sama dengan UTC. Lalu pada time zone-nya seperti yang saya bilang tadi karena WITA, jadi saya menggunakan time zone WITA yang berada pada koordinat Asia atau Makassar. Lalu sistem clock sinkronisasinya tuh saya tekan yes agar dia bisa sinkronisasi otomatis. Lalu NTP service saya aktifkan dan juga RTC in lokalnya saya nonaktifkan. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan eh, verifikasi status sinkronisasi dari NTP yang sudah diaktifkan ini dengan menggunakan komen chronic tracking. Nah, di sini merupakan server NTP yang kita gunakan, di mana di sini referensi ID-nya tuh menggunakan alamat server NTP yaitu NTP strip NTS strip 2.ps5.canonical.com. Canonical ini merupakan server NTP dari Ubuntu. Untuk stratumnya dia ngambil 3, berarti dia tuh berjarak 3 dari jam atom. Lalu referensi time dalam UTC itu seperti yang tadi, yaitu menyesuaikan dengan waktu UTC-nya. Itu juga dengan sistem time, kelas offset, RMS offset, frekuensi, residual, delay, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah kita akan melihat server NTP yang kita gunakan beserta dengan statusnya. Dengan cara chronic source min v. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh sumber waktu NTP server yang diketahui oleh Crony beserta statusnya. Jadi terlihat pada bagian sini ada tanda bintang, tanda tambah, dan juga tanda minus. Yang dimana jika tanda bintang ini merupakan server utama yang kita pilih atau yang dipilih oleh Crony, lalu yang tanda plus ini merupakan server cadangan, dan juga tanda minus ini merupakan server aktif tetapi tidak dipilih. Untuk stratumnya di sini server utama itu menggunakan stratum 2 sehingga kita tadi menggunakan stratum yang ketiga karena turunannya dari stratum 2. Begitu juga dengan stratum lainnya. Eh, Lalu selanjutnya ada poll. Poll di sini merupakan logaritma basis 2 yang dimana contohnya di sini ada 9, 9 dan juga 10 dimana berarti 2 pangkat 9 tuh
sekitar kurang lebih 512 detik, yang dimana ini yang digunakan oleh Crony untuk menghubungkan server sekitar setiap 512 detik sekali. Jadi semakin stabil koneksinya, biasanya interval dari pollingnya ini akan semakin besar. Lalu kita lanjut ke kolom range. Di sini merupakan register oktal yang digunakan untuk menunjukkan riwayat keberhasilan komunikasi dengan server NTP yang digunakan. Untuk nilai maksimumnya yang saya baca-baca itu sekitar 377, yang dimana jika nilai dari reach ini yang mendekati nilai 377 itu berarti server tersebut akan semakin stabil komunikasinya. Lalu ada last RX, yang dimana di sini merupakan kapan waktu terakhir server memberikan respon. Misalnya di sini 86, berarti terakhir kali server memberikan respon sekitar 86 menit yang lalu. Mohon maaf, karena di sini tidak ada tulisan M-nya, berarti 86 detik yang lalu, 152 detik yang lalu, dan juga seterusnya. Lalu untuk last sampelnya ini terdiri dari 3 informasi, yaitu ini, dan juga ini. Jadi yang ini tuh merupakan offset yang telah disesuaikan. Lalu yang ini merupakan server lokal berbeda dari server NTP. Lalu yang di sini adalah estimated error. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan aktivitas sinkronisasi dan juga statistik dari Crony yang kita gunakan. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya sudah ada, di mana fungsi dari komen ini untuk menampilkan statistik kualitas sinkronisasi dari masing-masing server NTP. Yang dimana pada server yang kita gunakan tadi adalah NTS2 yang paling atas. Task selanjutnya adalah task ke-9, yaitu melakukan setup cron untuk melakukan auto update dan juga log cleanup. Jadi yang dilakukan di sini adalah melakukan penjadwalan pemeliharaan otomatis, di mana supaya server di sini tetap bisa terupdate dan juga tidak kehabisan storage akibat log yang menumpuk. Jadi untuk komen yang pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan apakah service cron ini berjalan atau tidak. Dapat dilihat bahwa status cron ini masih aktif dan juga berjalan. Lalu perintah selanjutnya adalah untuk melakukan pengeditan cron tab pada user root untuk melakukan task yang butuh privilege. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa contoh rules dari cron cron job ini. Yang pertama misalnya melakukan auto security update setiap hari jam 3 pagi, di mana di sini menggunakan parameter 0, 3, bintang, bintang, bintang. Nah, untuk parameter di sini tuh urutannya seperti ini. Untuk 0 nih berarti menyatakan urutan menit. Yang di 3 ini menyatakan urutan dalam bentuk jam. Lalu di bintang ini menyatakan urutan dalam bentuk tanggal. Lalu yang ini menyatakan dalam bentuk bulan. Dan ini menyatakan dalam bentuk hari dalam minggu. Misalnya 0 atau 7 untuk hari Minggu, lalu 1 untuk hari Senin, Selasa untuk angka 2, lalu angka 3 untuk hari Rabu, dan seterusnya. Jadi di sini dia akan melakukan komen apt get update dan apt get upgrade min y tanpa melakukan konfirmasi dan dikirimkan ke dalam var log auto update.log.
Begitu juga dengan baris-baris selanjutnya, yaitu seperti clean jurnal hari setiap minggu jam 4 pagi. Di mana di sini 0 ini berarti hari Minggu, 04 ini berarti pukul 4. Lalu di sini juga ada backup konfigurasi directory etc setiap hari jam 2 pagi. Dan terakhir adalah melakukan pengecekan kesehatan server pada file health-check.shi yang akan saya jelaskan di task berikutnya untuk isinya pada directory Calimus C dan script. Setelah itu kita keluar, kita juga bisa menambahkan aturan tambahan. Misalnya di sini saya akan memiliki sebuah file backup.sh. Lalu di sini saya juga menambahkannya ke dalam sudo cron tab ini. Nah, yang berarti di sini saya akan menjalankan file backup.sh ini yang ada di dalam directory sysadmin setiap hari pada pukul 2 pagi. Dan di sini saya akan menekan Ctrl U dan juga memverifikasi apakah cron zip yang sudah saya tambahkan tadi itu tersimpan dengan cara sudo cron tab -l. Kita lihat bahwa di sini sudah tertambahkan di bagian yang paling akhir. Task selanjutnya adalah melakukan implementasi bash script untuk health check pada server. Di sini saya akan membuat sebuah bash script yang sederhana untuk melakukan pengecekan pada server, di mana di sini akan digunakan untuk memantau kondisi server secara cepat dan juga bisa dilakukan secara manual maupun terjadwal secara otomatis. Langkah pertama di sini saya akan membuat file .sh-nya dengan nama mohon maaf, sudo nano multi.sh. Lalu di sini saya akan menempel scriptnya, di mana nanti scriptnya di sini akan melakukan pengecekan hostname dan juga uptime, di mana hostname di sini adalah merupakan nama hostnya, lalu uptime-nya adalah waktu server hidup. Lalu disk usage-nya di sini adalah mengecek memori penyimpanan, lalu memory usage adalah mengecek RAM-nya. Lalu valid login attempt di sini mengecek ada berapa kegagalan percobaan login yang diambil dari file yang ada di directory var logout.log. Lalu menghitung berapa banyak barisnya menggunakan wc-min-l. Lalu mengecek active network connection menggunakan perintah ss-min-tn yang mengambil atau memfilter koneksi yang sudah established atau yang sudah terbentuk, lalu menghitung barisnya. Lalu mengecek top 5 peringkat proses yang berjalan di CPU pada perintah psaux. Lalu mengecek service status penting seperti service SSH dan juga service firewall atau UEFI. Lalu di sini saya akan melakukan menyimpannya. Sebelum menjalankannya, di sini saya akan melakukan eh, execute pada file ini agar bisa dijalankan dengan cara sudo chmod plus x nama filenya. Nah, jika file ini sudah berwarna hijau, maka file ini sudah bisa dieksekut. Contoh eksekutnya adalah sebagai berikut. Nah,
Maka perintahnya akan menjalankan bash scriptnya di mana di sini misalnya nama hostname-nya adalah inventory production, uptime-nya adalah sebanyak eh, 5 jam 24 menit dengan 3 users, lalu load average-nya ada sekian. Disk usage-nya di mana di sini adalah merupakan ruang penyimpanan pada server, lalu memory usage-nya ada berupa RAM, lalu percobaan login attempt yang gagal selama 24 jam terakhir adalah sebanyak 0 atau tidak ada, lalu active network connection adalah 0. Kemudian top 5 proses CPU di sini paling banyak adalah user Chalimus dengan CPU mencapai 100% dan memorinya 0,1. Untuk komen PSaux, admin 6, binbash atau yang kita jalankan tadi, dan juga SSHD session yang saya gunakan sebagai remote server di dalam command prompt Windows ini. Lalu untuk service status yang tadi kita tambahkan yaitu berupa SSH dan firewall, di mana kedua service status tersebut bersifat aktif. Selain kita melakukan atau menjalankan bash script tersebut secara manual dengan perintah ./healthy.sh ini, kita juga bisa melakukan penjadwalan secara otomatis menggunakan cron tab. Caranya adalah sebagai berikut dengan sudo cron tab min e. Nah, kita akan menambahkan baris di antara jadwal-jadwal yang sudah ada di dalam sini. Misalkan saya beri nama eh, pengecekan kesehatan server. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan kesehatan server setiap 6 jam sekali, di mana dia akan mengambil file bash script yang ada di dalam folder home, Kalimus C, script, dan healthcheck.sh tadi, lalu mengirimkan hasilnya ini ke dalam file health_log.txt setiap 6 jam sekali. Di sini saya akan melakukan Ctrl U, lalu akan melakukan verifikasi ulang dengan cara sudo cron tab min L. Dan di sini barisnya sudah bertambah yang ada di bagian bawah sini. Adalah penggunaan tools file to ban, yang dimana tools ini merupakan tool yang secara otomatis akan memantau log SSH dan juga melakukan ban IP dan terlalu banyak gagal login. Ini merupakan tools standar sysadmin untuk melakukan hardening pada server. Jadi yang pertama di sini kita akan melakukan pengecekan status file to ban di sini apakah sudah berjalan atau belum. Dapat dilihat bahwa di sini tools file to ban ini sudah aktif dan juga berjalan. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan konfigurasi jail untuk SSH. Karena di sini saya melakukan SSH, jadi di sini saya akan melakukan hardening SSH dengan file to ban. Caranya adalah dengan membuat file nano membuat file jail.local yang ada di dalam direktori etc dan juga file to ban. Karena di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Di sini ada kolom default dan juga SSHD, di mana default di sini merupakan rules yang digunakan secara global. Namun rules ini masih bisa ditimpa atau di override dari rule yang khusus seperti rule SSHD ataupun rule nanti yang akan kita buat selanjutnya. Di sini ban time merupakan berapa lama waktu dia akan di ban. Di sini tertulis 600 detik. Lalu find time-nya ini merupakan cakupan waktu dari percobaan login. Misalkan terdapat percobaan login selama 10 menit. Nah, di situ maka dia akan mengecek dalam satu kali apakah dalam 10 menit itu terdapat beberapa percobaan yang gagal dan akan diteruskan kepada rules berikutnya untuk di
dilakukan apakah ini cocok untuk di-ban atau tidak. Yaitu dengan menggunakan rules max retry, di mana di sini dia akan melakukan percobaan maksimal sebanyak 3 kali. Apabila dia gagal lebih sebanyak 3 kali, maka dia akan langsung di-ban. Lalu pada kolom SSHD di sini kita melakukan enable dengan true atau mengaktifkannya. Lalu port SSHD yang kita akan pantau dengan file to ban di sini adalah port 2222 yang sudah kita buat pada tas SSH sebelumnya. Lalu untuk logpadnya dia akan menaruhnya pada log var log out.log. Lalu max retry-nya ini sebanyak 3. Walaupun jika kita ingin lebih longgar bisa dicoba sebanyak 5 dan ia akan melakukan override terhadap yang pada di kolom default ini. Sehingga pada kolom yang khusus seperti SSHD ini akan diproses lebih dulu. Selanjutnya, setelah kita terbuat, di sini kita akan melakukan verifikasi GL SSH apakah sudah aktif atau belum. Dengan cara sudo file to ban client status. Nah, di sini statusnya terdapat satu file GL, di mana GL listnya di sini adalah SSHD yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu di sini kita akan lihat detail dari SSHD. Nah, di sini karena di sini saya belum melakukan percobaan, maka di sini yang masih default yaitu filternya tuh yang baru saja gagal masih 0, total gagalnya masih 0, lalu actionnya melakukan bainet nih masih 0, total bannya masih 0, dan juga IP list untuk yang di bainet tuh masih 0. Tool selanjutnya adalah menggunakan audit D yang merupakan tool audit level kernel yang akan mencatat aktivitas sistem yang jauh lebih detail dibandingkan dengan out.log biasa. Di sini tool ini akan mencakup siapa menjalankan apa, kapan, dan juga bagaimana hasilnya. Pertama-tama kita akan melakukan pengaktifan audit D ini. Nah, setelah kita melakukan pengaktifan audit D ini, kita akan melakukan verifikasi apakah sudah berhasil berjalan atau belum. Dapat dilihat bahwa di sini audit D sudah aktif dan juga sedang berjalan. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan penambahan. Langkah selanjutnya adalah membuat file hardening.rules di dalam direktori audit D. Lalu mengisinya dengan rules berikut, di mana rules pada bagian pertama ini merupakan untuk monitoring perubahan file konfigurasi kritis, di mana yang terdapat konfigurasi perubahan pada file etc password untuk user, etc cd untuk melihat enkripsi kredensial user, etc ssh deconfig untuk melakukan konfigurasi ssh, lalu etc sudoers untuk melakukan pengaturan konfigurasi sudo. Lalu bagian kedua ada monitor penggunaan sudo. Lalu bagian ketiga ada monitor login atau logout dengan mengambil informasi dari file out.log. Dan yang terakhir melakukan monitor perubahan firewall pada direktori etc ufw. Lalu kita akan menyimpannya. Lalu kita akan melakukan restart pada service audit D-nya. Dan di sini kita akan melakukan percobaan untuk melakukan pencatatan aktivitas. Yang pertama di sini kita akan melakukan pengeditan SSH config. Misalnya kita mencoba merubah
portnya menjadi 22 dan mengembalikannya jadi 2222 hanya untuk men-trigger audit D-nya saja. Lalu selanjutnya adalah membuat user add test audit misalkan namanya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan penghapusan user yang sudah dibuat. Lalu kita melakukan pengaksesan file kritis yang sudah dibuat tadi, yaitu etc shadow. Untuk melihat kredensial dari user. Setelah itu kita bisa melakukan pengecekan audit D yang sudah kita trigger sebelumnya. Dengan cara yang pertama kita akan melakukan pengecekan semua event audit D yang ada di hari ini. Caranya adalah sudo our report start today summary. Nah, di sini dapat dilihat bahwa karena tadi bukan hanya tadi saja yang tertrigger, tapi pada bagian awal saya melakukan setup server juga dia pasti akan tertrigger. Dimana di sini number pergantian konfigurasi itu ada 85 kali. Pergantian account, group ataupun roles itu ada 33 kali, login ada 6 kali, valid login ada 5 kali, authentication 18 kali, valid authentication ada 7 kali, usersnya ada 3 kali, terminalnya ada 11 kali, custom ada 5, executable commandnya itu ada 24, lalu penggunaan command ada 15, penggunaan filenya ada 10, lalu number of keys-nya itu ada 6, lalu number of process ID-nya itu ada 200, dan juga number keseluruhan event itu ada 1675. Namun di sini kita juga bisa melakukan pengecekan secara khusus atau detail, misalnya pada pengecekan event login. Caranya adalah sudo our report out start today. Nah, di sini ada contoh pengecekan login. Misalnya login yes, seperti ini, yes admin login, jadi mesti login, root inventory production login, sysadmin login, dan sebagainya. Misalnya di sini juga kita ingin melakukan pengecekan penggunaan sudo our report summary min i grep sudo. Di sini tidak tercatat, mungkin ada kesalahan komen yang saya lakukan. Kita lanjut ke komen berikutnya, tuh melakukan pengecekan file konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di bagian awal-awal tadi, sudo aus search mink ssh config change. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat output yang dimunculkan dari komen ini, berarti pada penamaan rules SSH config change tadi yang sudah dibuat pada hardening rules sebelumnya, ini men-trigger sebuah output yang menandakan bahwa terdapat user yang melakukan perubahan konfigurasi pada file SSH. Seperti yang tidak kita contohkan tadi, kita melakukan perubahan pada nomor portnya. Untuk melakukan pen-triggeran, dan pen-triggeran ini sudah berhasil dilakukan. Lalu tadi kita juga sempat membuat user dan juga menghapus user. Lalu kita akan mengeceknya apakah itu akan men-triggernya. Caranya juga hampir sama, hanya saja beda namanya, yaitu user modification. Nah, di sini kita lihat juga terdapat cukup banyak sekali output yang dimunculkan akibat tadi kita melakukan
pembuatan user dan juga penghapusan user. Lalu kita juga ingin ngecek sudo usage. Nah, di sini kita melihat penggunaan sudo atau usage-nya di sini men-trigger lalu yang terakhir kita akan melakukan pengecekan semua event yang dirasa mencurigakan. Caranya adalah sudo usage parameter 33 min m user underscore out start today. Nah, di sini akan men-trigger cukup banyak output yang dirasa mencurigakan, seperti yang men-trigger palm authentication, kebetulan di sini juga outputnya tuh berkaitan dengan palm authentication, tetapi ada yang sukses dan juga ada yang gagal atau violate. Yang gagal atau violate ini mungkin kemungkinan yang pada percobaan brute force dengan menggunakan Hydra pada Kali Linux untuk melakukan pengecekan apakah fail to ban yang sudah diterapkan itu berhasil atau tidak. Sedangkan proses ini adalah merupakan percobaan login biasa. Mungkin sekian untuk penggunaan tools audit D-nya. Lalu langkah terakhir di sini saya akan melakukan final status check untuk server hardening summary. Dimana di sini saya akan melakukan pengecekan identitas, lalu berupa hostname-nya, time zone-nya, lalu pengecekan SSH status, firewall status, fail to ban status, audit D status, service yang aktif, dan juga valid login attempts hari ini. Baik, saya akan menjalankannya. Di sini sudah keluar hasil dari final status checking pada server hardening summary, dimana identitas server di sini hostname-nya itu adalah inventory production seperti yang di awal tadi saya buat. Lalu operating sistemnya menggunakan Ubuntu 26 dengan time zone Asia Makassar karena menggunakan Wita. Lalu SSH statusnya di sini mendengarkan pada port 2222. Kemudian firewall statusnya di sini statusnya aktif, loggingnya on, defaultnya tuh Denny yang datang dan juga allow yang akan keluar. Kemudian disable root, yaitu ada berupa SSH custom port dengan port 2222, lalu TCP HTTP untuk port 80, HTTPS untuk port 443, dan juga IP6 dari ketiga ini. Kemudian untuk file ban-nya di sini terdapat satu file ban yang digunakan, yaitu untuk mengatur SSHD, dimana di sini sudah ada filter. Untuk saat ini tidak ada yang login karena ini sudah beda waktu dengan proses sebelumnya. Tetapi karena masih dalam satu hari yang sama, di sini total file-nya masih ada 5. Lalu yang saat ini di banned ini 0 karena berbeda waktu. Kemudian total bannednya 1. Dan juga ban IP listnya tidak ada karena saat ini tidak ada yang di banned. Kemudian untuk audit D statusnya tuh summary reportnya tuh range time in lognya tuh dari tanggal 6 pada bulan 8 sampai tanggal 7 pada bulan 11, yaitu dimana saya melakukan aktivasi pertama kali Ubuntu server sampai sekarang. Lalu yang diselect untuk report itu yang ada pada hari ini saja, karena ini berbeda waktu juga sehingga itu konfigurasinya 0, change of account, group and roles-nya juga 0, number of login 0, number file login 0, dan juga number of authentication itu 1 karena tadi saya sudah melakukan
password di sini tadi untuk SSH-nya jadinya dihitung satu, dan juga beda hari tadi proses sebelumnya kan ada di tanggal 10 malam, sekarang sudah tanggal 11 pagi, sehingga tidak ada yang muncul baik itu di file ban status dan juga di audit status. Lalu service yang aktif ini ada 35 dan service sedang berjalan. Untuk file login attempt hari ini karena masih menghitungnya tadi, jadinya tuh ada 6 total percobaan login yang gagal tercatat, yang gagal sehingga dicatat dan juga dipantau. Sehingga untuk project hardening server yang digunakan pada tugas admin saya ini sudah selesai sampai sini. Sekian, terima kasih.